Sulawesi Selatan saya kira adalah penyumbang yang cukup besar untuk hasil pertanian. Betul. Ya, terutama untuk tanaman pangan. Kita mungkin sering dengar perubahan iklim, climate change itu sudah dibicarakan di mana-mana. Ya, akan berakibat pada perubahan pola hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahmat dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speaker. Pemirsa, pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia hingga saat ini. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat, sektor pertanian menyumbangkan sekitar 12,4% dari PDB nasional, serta juga 29% penduduk Indonesia masih menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian ini, pemirsa. Sementara itu, Sulawesi Selatan sendiri menempati posisi yang cukup strategis sebagai salah satu lumbung pangan yang penting, khususnya di kawasan timur Indonesia. Nah, di tengah potensi tersebut, pemirsa, ada tantangan yang mesti kita perhatikan, yakni bagaimana kita bisa tetap memanfaatkan sebuah lahan pertanian agar tetap optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Nah, disinilah peran dari evaluasi lahan menjadi sangat krusial. Evaluasi lahan ini, pemirsa, bukanlah sekedar proses teknis saja, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk menentukan apakah suatu lahan ini sudah dipergunakan sesuai dengan jenis tanaman yang tepat dan juga menjadi bahan utama atau landasan utama untuk mengelola bagaimana suatu lahan tersebut bisa dapat produktif hingga ke masa yang akan datang. Nah, di episode kali ini, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai topik tersebut. Dan hari ini sudah hadir bersama kita di studio Unhas TV, Guru Besar dalam Ilmu Survei dan Evaluasi Lahan, sekaligus juga merupakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Ada Profesor Dr. Insinyur Risma Nuswati, SPMP. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof, kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik ya, Prof. Sangat berseri-seri ya, pemirsa. Prof hari ini ping-ping lagi outfitnya ya, luar biasa sekali. Nah, kita bahas soal lahan pertanian ya, Prof, seperti ini. Nah, bagaimana sih secara umum kondisi lahan pertanian khususnya di Sulawesi Selatan ini sendiri, Prof? Baik, terima kasih, Iva. Lahan pertanian di Sulawesi Selatan pada umumnya kita banyak sebagai penggunaannya sebagai lahan sawah ya. Lahan sawah itu mencapai lebih dari 500.000 hektar. Dan ada yang beririgasi, ada yang tidak beririgasi atau kita sebutnya tanda hujan. Dan selebihnya adalah lahan kering, itu di angka lebih kurang 700.000 hektar. Lahan di Sulawesi Selatan umumnya berada pada bentuk wilayah yang datar, agak datar ya, berombak, bergelombang, kemudian berbukit, bergunung. Dan itu bisa lebih dari yang bergunung, berbukit itu bisa lebih dari 35%. Datar ya lebih kurang 50-an%. Artinya bahwa memang untuk pengembangan sebagai lahan pertanian itu potensinya cukup besar. Selain itu, kalau kita hubungkan dengan jenis tanah ya, jenis tanahnya itu didominasi oleh tanah-tanah yang kita sebut sebagai ordo inceptisol, dan kemudian ada ultisol, dan selebihnya adalah masuk kelompok entisol, dan kemudian ada molisol dan oksisol. Jadi secara umum lahan-lahan pertanian di Sulawesi Selatan potensinya cukup besar untuk pengembangan sebagai area pertanian. Jadi memang dari kondisinya itu sudah sangat berpotensi khususnya dikembangkan dalam pertanian itu sendiri ya, Prof ya. Termasuk iklimnya. Iklimnya juga. Itu ya sesuai untuk pengembangan pertanian. Jadi meskipun di wilayah kita di Sulawesi Selatan dari ujung utara sampai ke ujung selatan itu ada variasi. Di bagian utara itu relatif lebih basah, kita sebutnya iklimnya agak basah. Nah, dan kemudian yang di bagian selatan mungkin seperti masuk Jeneponto ya, Takalar itu relatif lebih kering. Dan bagian tengah yang masuk ke kelompok beriklim yang kita sebutnya di klasifikasi Oldeman itu adalah masuk kelompok iklim C atau D ya. Yang atas di bagian utara itu kelompoknya disebut kelompok ordonya itu adalah A atau B, dan kemudian di bagian yang relatif kering tadi itu ada di kelompok klimat E.
Oke. Iya, itu. Jadi ada variasi tetapi memungkinkan untuk pengembangan pertanian. Jadi pengembangannya juga harus sesuai dengan potensinya Oke, dengan masing-masing. variasi-variasi Ya, jadi tersebut. peluangnya besar. Oke, untuk sebelum masuk ke pengembangan. situ mungkin ya, bagaimana kita melihat Sulawesi Selatan ini tersebut, Prof, untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional ya, seperti saya sebut di pengantar tadi bahwa memang kita salah satu lumbung pangan utama khususnya di kawasan Indonesia Timur. Ya, Sulawesi Selatan saya kira adalah penyumbang yang cukup besar untuk hasil pertanian ya, Betul. terutama untuk tanaman pangan. Untuk padi kita menyumbang, untuk Sulawesi Selatan menyumbang lebih dari 8% produksi padi nasional. Nasional, oke. Iya, dan kalau untuk jagung kita masuk juga sebagai penghasil jagung, lebih dari 7% hasil jagung nasional disuplai dari Sulawesi Selatan. Jadi kontribusi dari Sulawesi Selatan itu sangat besar. Kita masuk kelompok besar penyumbang untuk pangan ya, untuk di Indonesia. Oke. Iya. Jadi memang tadi kan kita sempat juga bahas tentang iklim ya gitu, Yeah. meskipun dari pangkal ujung itu punya variasi yang berbeda tentunya juga dengan iklim-iklim yang sudah ada karakteristiknya masing-masing. Oke. Nah, apa pengaruh dari perubahan iklim tersebut, Prof, terhadap karakteristik juga produktivitas dari lahan pertanian itu sendiri, Prof? Ya, ini sekarang jadi isu ya. Iva mungkin sering dengar perubahan iklim. Ya, perubahan Climate iklim. change itu sudah dibicarakan di mana-mana ya. Climate change itu akan berakibat pada perubahan pola hujan. Pola hujan itu. Mungkin kita sudah kenal dulu kalau sudah masuk bulan November ya, itu sudah masuk bulan yang sudah mulai hujan. Okay. November ceria, ya, bunga-bunga bersemi di mana-mana. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir itu terjadi perubahan. Terkadang ada yang kita sebut sebagai La Nina, itu hujan sepanjang tahun. El Nino ada periode sudah harusnya kemaraunya lebih panjang, sudah harusnya hujan tidak terjadi hujan. Jadi ada terjadi proses perubahan pola hujan, dan itu bisa berakibat pada perubahan pola tanam petani. Jadi petani jadi kebingungan untuk bisa menanam ini kapan siklus tanamnya ya, sehingga terjadi perubahan itu. Selain itu tadi seperti yang saya sebutkan, karena curah hujan yang meninggi ya, meningkat tidak seperti biasanya, bisa menyebabkan mungkin sering banjir. Ya, itu salah satu dampak daripada perubahan iklim yang ekstrim. Suhu yang terlalu tinggi. Ya, suhu yang disebutkan bahwa terjadi peningkatan suhu bumi ini meningkat, sehingga terjadi jumlah air menjadi lebih tinggi ya, sehingga banjir terjadi di mana-mana. Dan kemudian hujan yang meningkat, itu curah hujan yang meningkat juga bisa menyebabkan yang disebut dengan erosi. Erosi terutama pada area yang kemiringan lerengnya menyebabkan erosi itu makin besar kemungkinan terjadinya. Dan kalau terjadi erosi, banjir, kemudian perubahan pola tanam, akibat yang paling kita takutkan adalah produktivitas lahan menurun. Petani sudah tidak bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang biasanya diperoleh. Tidak optimal hasilnya. Erosi itu apa yang terjadi? Terkikis bagian atas tanah, topsoil, sehingga bagian yang kita sebut sebagai nyawanya tanah itu terkikis habis. Yang tersisa lapisan subsoil yang di bagian bawahnya yang kaya dengan liat, yang kaya dengan logam dan sebagainya, yang potensinya rendah. Sehingga hasil tanaman itu menjadi lebih rendah. Tidak seoptimal biasanya ketika dalam kondisi yang normal itu. Betul. Jadi sangat berpengaruh tentunya ya. Tentu saja. Dan mungkin yang fenomena yang sering masyarakat dengar itu istilah gagal panen. Ya, itu mungkin juga bisa berpengaruh karena kekeringan tersebut. Bisa saja tadi belum waktunya kemarau, sudah datang ini kemarau yang ini, akhirnya tanamannya masih membutuhkan air pada masa-masa akhir pertumbuhannya, itu sudah kehabisan air. Akhirnya panennya menjadi menurun hasilnya. Itu berpengaruh sekali terhadap produktivitas akibat perubahan iklim yang ini tersebut. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya pemirsa, bahwa memang perubahan iklim itu sekarang itu sudah menjadi tidak menentu gitu ya, Prof. Meskipun sebelumnya mungkin petani sudah menentukan nih pola tanamnya seperti apa, dengan perubahan iklim tidak menentu ini akhirnya
menjadi tidak sesuai dengan jadwal tersebut gitu ya, Prof. Betul. Dan tentunya ini perlu adanya mitigasi. Nah, kita kembali ke topik utama kita tadi mengenai evaluasi lahan. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lagi, Prof, bagaimana sih evaluasi lahan ini khususnya dalam konteks pertanian modern saat ini, Prof? Oke. Betul, Mbak Eva tadi bahwa evaluasi lahan ini yang kita jadikan pembahasan pada siang hari ini, sore hari ini ya, itulah adalah bentuk mitigasi. Karena evaluasi lahan itu adalah memprediksi. Menduga potensi daripada lahan tersebut. Potensinya apa saja? Kita lihat potensi dari aspek biofisiknya, dilihat tanahnya, iklimnya, dan kemudian kita menduga manajemen apa nanti yang paling tepat untuk optimalkan potensi yang dimiliki ini. Karena nanti dalam kegiatan evaluasi lahan itu akan kita temukan faktor-faktor yang menyebabkan lahan itu terhambat. Kita akan identifikasi, kita akan temukan, oh lahan ini mengapa tanamannya kerdil, ada masalah unsur haranya yang kurang, tekstur tanahnya yang bermasalah, iklimnya yang tidak pas waktu tanamnya, ya, curah hujannya, suhunya, kemudian kelembaban udaranya, lama penyinaran mataharinya, kemudian bagaimana reaksi tanahnya dan sebagainya. Nanti dari evaluasi lahan itu akan diidentifikasi apa faktor penghambatnya, sehingga kita bisa nanti menemukan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki memperbaiki agar tetap optimal kembali bisa optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, karena lahan itu punya potensi meskipun ada lahan yang potensinya memang sudah cukup tinggi dari awal karena memang karakteristiknya mendukung itu, tapi ada juga lahan yang potensinya rendah tetapi bisa kita improve. Kita bisa improve dengan tindakan-tindakan konservasi, dengan tindakan-tindakan manajemen atau pengelolaan lahan yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Gitu, Iva. Jadi bukan hanya untuk mengidentifikasi saja gitu apa permasalahannya, tapi solusinya juga tentu ya, Prof. Tentu. Kita akan memberikan alternatif. Alternatif kalau mau memanfaatkan lahan ini bisa, tetapi Anda harus melakukan hal-hal seperti berikut. Harus dilakukan pembuatan ini, harus menambahkan bahan organik, menambahkan kapur kalau ada masalah terkait dengan itu. Jadi kita menemukan potensinya dan kita bisa berikan alternatif penggunaannya kepada si pengguna. Siapa penggunanya? Petani. Atau pengguna juga bisa adalah pengambil keputusan. Siapa itu? Pemerintah daerah misalnya, atau investor. Ini ada lahanmu, ini nih. Kekurangannya ini nih. Ini gitu. Masalahnya. Kalau mau manfaatkan supaya hasilnya baik, mesti dilakukan hal demikian seperti berikut dan sebagainya. Kita jelaskan potensinya seperti ini, tapi harus dilakukan beberapa tindakan manajemen yang tepat. Jadi intinya di dalam evaluasi lahan itu kita harus memperhitungkan ada yang disebut dengan crop requirement, management requirement, dan environmental requirement. Jadi kita apa syarat tumbuhnya, si tanaman butuh apa, manajemen apa yang kita bisa lakukan, dan kemudian apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan atau kita konservasi lahan tersebut untuk bisa berproduksi atau bisa menghasilkan sesuai dengan harapannya si penanam modal misalnya, ya seperti itu, Eva. Jadi harusnya kalau sudah diterapkan dengan optimal tidak ada lagi ya permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi, meskipun dengan adanya perubahan iklim dan lain sebagainya, perbedaan variasi dari lahan tersebut, harusnya sudah ada solusi dari evaluasi lahan yang dilakukan itu ya, Prof. Nah, ada juga istilah yang dikenal dalam evaluasi terkait dengan variasi spasial dan temporal. Nah, boleh dijelaskan mungkin, Prof, terkait hal ini? Nah, ada istilah di dalam kita mengevaluasi lahan, ada variasi spasial, ada variasi temporal. Mengapa seperti itu? Variasi spasial maksudnya begini, tidak lahan-lahan pertanian yang kita ada di sekitar kita ya, di satu area, satu wilayah, itu kan bervariasi karakteristiknya. Bervariasi. Tanahnya bervariasi, iklimnya bervariasi, kondisi masyarakat yang hidup di tempat itu juga bervariasi. Betul. Jadi variasi spasialnya itu bahwa di dalam ruang yang akan kita kembangkan, rencanakan pengembangannya itu ada perbedaan-perbedaan karakteristik. Sehingga untuk
mengoptimalkan itu tentu tindakan atau improvement yang kita manajemen yang kita akan terapkan juga akan berbeda. Kita tidak bisa melakukan improvement atau teknologi yang sama untuk wilayah meskipun itu berada dalam satu wilayah administrasi kabupaten yang sama atau kecamatan yang sama, itu variasinya masih besar. Nah, terkait dengan variasi tadi ada juga dikenal dengan variasi temporal. Mengapa ada juga istilah itu? Sebenarnya ini terkait dengan dalam temporal itu kan terkait dengan waktu. Ya, ada perjalanan waktu. Semakin dengan berjalannya waktu, ini kan tanah itu ada satu sistem yang dinamis. Tanah itu iklim juga dinamis. Tadi terjadi perubahan iklim kan, terjadi perubahan itu seiring dengan waktu. Misalnya kandungan bahan organik dalam tanah tentu akan terjadi proses penurunan, akan ada proses pencucian, proses pelapukan dan sebagainya. Itu seiring dengan waktu terjadi penurunan unsur hara. Petani mengeluhkan kita evaluasi ya gitu, itu karena terjadi proses pencucian. Unsur-unsur yang kita sebut sebagai nutrien itu, unsur hara itu mengalami proses pencucian sehingga kadarnya dalam tanah semakin berkurang. Gitu. Dan untuk itu kita harus melakukan pengelolaan yang tepat supaya yang berkurang ini bisa kita kembalikan. Jadi dibutuhkan identifikasi nanti setelah kita tahu ini ada yang kurang, ini ada yang masih kita bisa tidak sama dengan tempat lain, mungkin perlu dipupuk nitrogen, perlu dipupuk fosfor dan kalium yang lengkap, tetapi ada tempat nggak perlu fosfornya, nggak perlu kalium, cukup nitrogen, P dan K-nya itu sudah cukup. Jadi pengelolaannya berbeda juga. Iya, itu terkait dengan waktu, variasi temporal dan variasi spasial itu tadi. Ya, jadi dengan harapan dengan kita memahami bahwa di dalam kegiatan mengevaluasi lahan ini ada variasi seperti itu, maka nanti rekomendasi yang akan kita keluarkan itu spesifik. Lokasi ini butuhnya ini aja. Apa yang kita harapkan efisiensi. Nggak perlu dipupuk dengan dosis yang sama. Itu salah langkahnya gitu. Dibutuhkan pemahaman kita bahwa pemberian atau input yang kita berikan untuk perbaikan lahan, untuk mengatasi tadi faktor pembatasnya itu yang kita ditemukan di dalam evaluasi lahan, kegiatan evaluasi lahan kita itu berdasarkan kondisi yang lokasi tersebut butuhnya spesifik gitu. Betul. Seperti itu Mbak Eva. Jadi ini menjadi PR selanjutnya adalah ketika sudah diketahui nih yang menjadi pembatasnya apa, kemudian yang direkomendasikannya apa. Nah, bagaimana kemudian menyampaikan rekomendasi-rekomendasi tersebut kepada masyarakat nih Bu, agar betul-betul bisa diimplementasikan. Nah, tapi jangan dijawab dulu Bu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama narasumber kita, Prof. Risma. Tadi kita sudah membahas bagaimana gambaran besar dari evaluasi lahan ini, dan memang
tentu saya dan pemirsa juga sepakat bahwa memang ini penting untuk dilakukan sebelum mengelola sebuah lahan pertanian itu sendiri. Nah, tadi sempat saya tanyakan nih Prof, bagaimana kemudian rekomendasi tersebut ini disampaikan kepada masyarakat tentunya agar bisa diimplementasikan gitu Prof. Oke. Ini bagian yang paling susah. Ya, PR yang besar juga ya. Ya, ini bagian yang cukup sulit untuk kita sosialisasikan atau kita sampaikan rekomendasi. Karena hasil evaluasi lahan itu umumnya adalah hasil request. Dari pemerintah, ya pemerintah daerah yang menginginkan di wilayahnya itu untuk pengembangannya itu apa saja yang bisa dikembangkan dan kemudian di daerah mana saja komoditi apa saja yang bisa dikembangkan. Nah, akhirnya kita merekomendasikan bahwa pada wilayah mereka ini pengembangannya kita arahkan untuk pertanian, bisa untuk pertanian, peternakan, bisa untuk perikanan, untuk bidang pertanian secara umum itu bisa kita rekomendasikan. Nah, untuk menyampaikannya, senjata kita adalah sebenarnya adalah satu melalui dinas tersebut, penyuluh ya. Penyuluh itu ya menyampaikan bahwa di area petani di sini itu sesuai untuk pengembangan komoditi apa saja, dan kemudian jika ada yang sudah eksis, itu persoalannya. Kalau di satu wilayah itu sudah eksis, bukan lahan yang baru mau dikelola, tapi sudah ada. Tapi sudah ada tanaman padinya, sudah ada kakaonya, sudah ada tanaman sawitnya. Terus kita merekomendasikan bahwa di sini tidak sesuai untuk kurang tepat gitu. Tidak sesuai untuk kakao. Gimana caranya? Itu ada beberapa caranya, adalah tadi melalui penyuluh. Dan kemudian kita sampaikan biasanya petani itu berdasarkan apa yang dilihat. Jadi kita berikan contoh atau ya kasus yang bahwa di wilayah seperti ini pengembangan kakaonya dilakukan seperti ini, ada masalah, kita sampaikan juga kepada mereka bahwa lokasinya ini sesuai untuk kakao, tetapi ada masalah yang akan timbul jika tetap dikembangkan. Terutama adalah kemungkinan besar misalnya di situ ada masalah ancaman penyakit yang bisa timbul dari tanah karena tanahnya drainasenya buruk misalnya, sehingga gampang untuk terjadi serangan penyakit, itu karena penyakitnya itu. Tetapi kalau petani tetap mempertahankan bahwa tanaman ini sudah dirawat dan kemudian sudah dipelihara selama bertahun-tahun ya, itu kan tidak mudah. Begitu juga tidak mudah merubah aspek budaya ya. Petani sudah mengembangkan sawahnya itu sudah ada puluhan tahun, bahkan diwariskan dari nenek moyangnya. Itu sulit untuk merubah. Di sini nggak cocok untuk sawah. Ibu. Itu tidak mudah. Sehingga memang di dalam evaluasi lahan itu, selain bahwa itu sesuai biofisiknya, tanahnya, iklimnya, harus sesuai juga secara ekonomi. Artinya di situ kita mempertimbangkan berapa benefit and cost ratio-nya, revenue cost ratio-nya, internal rate return-nya, berapa net present value-nya. Itu hitungan kita ya, bahwa kalau sudah masih lebih dari 1 itu masih layak untuk dikembangkan. Dan kemudian selain aspek ekonomi tadi, selain biofisik, ekonomi, ada lagi aspek sosial budaya. Ini kalau masyarakatnya sudah di situ bertahun-tahun pelihara tanamannya, sawahnya, kakaonya, dan tanaman-tanaman yang sudah existing saat ini, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Mungkin secara biofisik tidak kita nyatakan sangat sesuai, tetapi cukup sesuai atau sesuai tapi marginal, tetapi secara sosial budaya masyarakatnya itu sudah eksis dengan seperti itu mungkin jadi pilihan yang terbaik. Karena kita dalam pengambilan keputusan
rekomendasi juga harus memperhitungkan bukan hanya masalah tanah, iklim tadi, masalah ekonomi juga harus dipertimbangkan. Sosial budaya juga. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan bahwa area itu tidak boleh dikonversi menjadi penggunaan yang lain. Misalnya sebagai lahan pangan abadi, itu nggak bisa jadi, meskipun Anda menyatakan saya mau jual tanah-tanah saya, ya, meskipun mau dijual, tetapi itu adalah area yang sudah diliniasi sebagai area untuk pengembangan lahan pangan abadi, lahan pangan berkelanjutan, itu nggak bisa dikonversi boleh dijual, tapi yang beli harus menjadikannya tetap sebagai sawah. Seperti sebelumnya. Tetap sama penggunaannya, tidak boleh, karena itu menjadi area untuk mensuplai pangan untuk area tersebut sebagai lahan pangan, ya. Tetap kita kan sering mendengar food security. Ya itu harus, itu salah satu bagian yang penting di dalam pengembangan tadi itu. Kita mau mencapai food security termasuk adalah bagaimana daerah-daerah yang dinyatakan sebagai lahan pangan abadi itu nggak boleh dikonversi ke penggunaan yang lain. Meskipun itu pertanian, tetapi harus tetap sebagai lahan sawah. Dan itu menjadi pertimbangan kita di dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi kita dalam hasil evaluasi lahan bukan hanya bahwa tanahnya cocok, bukan hanya iklimnya sesuai, bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, masyarakatnya mau terima acceptable or not. Jadi harus juga bahwa pemerintah mendukung juga. Kalau pemerintah menyatakan itu bahwa nggak boleh dikonversi, meskipun Anda nyatakan di situ adalah sesuai untuk ini, ya tetap harus seperti bentuk semula. Jadi 4 hal tersebut tetap menjadi pertimbangan kita di dalam pengambilan keputusan. Dan lagi-lagi juga untuk menyampaikan rekomendasi tersebut ke masyarakat tetap melibatkan pemerintah juga dalam hal yang tentunya. Harus melibatkan stakeholders yang berkepentingan di dalam, termasuk juga mungkin kalau bukan, misalnya bukan wilayah pemerintah ini, tapi misalnya ada yang punya area lahan, ya, punya lahan 1.000 hektar, minta dievaluasikan lahannya. Ini cocok nggak saya kembangkan untuk, saya mau tanam sawit, tapi sawit yang ini dari tanahnya cocok, ini cocok untuk, tetapi masyarakat yang ada di sekitarnya nggak setuju kalau itu jadi sawit. Lahan sawit. Karena banyak stigma negatif tentang sawit dan lain-lain. Akhirnya aspek sosial, budaya, dan kemudian ada aturan pemerintah, itu nggak boleh di situ, tidak bisa, tidak bisa lagi dikembangkan. Jadi dalam pengambilan keputusan seperti itu pertimbangannya. Aspek-aspeknya nih harus betul-betul dipertimbangkan, jadi bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, ya tadi pakai contoh, ya. Dan kemudian kita dekati dengan berbagai macam pendekatan tadi. Apakah mereka bisa terima? Ya harus diterima, karena kalau tidak konflik yang timbul. Jadi jangan sampai malah ujungnya terjadi potensi konflik dan tersebut. Akhirnya ujung daripada evaluasi lahan itu apa sebenarnya? Sustainable land management. Manajemen lahan yang berkelanjutan. Tidak akan bisa berkelanjutan kalau ada konflik yang timbul. Jadi 4 itu harus berjalan. Meskipun tidak sesuai betul, tetapi masyarakatnya bisa terima, itu bisa kita lanjutkan, karena tujuan akhirnya adalah sustainable land management. Berkelanjutan yang harus digarisbawahi. Karena kita menempatkan evaluasi lahan itu sebagai cara kita untuk menentukan lahan ini sesuai, tetapi memang tadi dengan pertimbangan tanamannya butuh apa, kemudian pengelolaannya kita apa yang harus kita lakukan, dan konservasi. Karena kalau tidak memperhitungkan ini, terjadi apa yang nanti akan terjadi kalau kita tidak mempertimbangkan itu di awal, maka ujungnya adalah kolaps pada satu waktu. Akhirnya yang kita harapkan optimal, berkelanjutan. Berkelanjutan itu kan apa? Ekologi aman, ekonomi aman, sejahtera, dan sosial. Juga tidak ada konflik di situ, sehingga sustainable pasti akan berkelanjutan kalau 3 aspek itu dipenuhi. Tetapi kalau misalnya salah satunya tidak, pasti akan kalau tidak memperhitungkan ekologi, satu waktu degradasi, erosi, banjir, bisa jadi longsor dan sebagainya. Malah tidak bisa difungsikan lagi itu. Tidak ada dapat apa-apa. Begitu juga kalau ekologi yang pokoknya harus dikonservasi. Tapi kan masalahnya masyarakat butuh untuk hidup. Harus ada rupiah yang mereka peroleh untuk bisa melanjutkan hidup. Itu harus juga dipertimbangkan.
dua-duanya nih, tapi aspek sosial masyarakatnya nggak setuju, nggak jalan juga itu. Sustainable pasti pada satu waktu tidak akan jalan sebagaimana. Sustainable itu kan artinya begini, apa yang Anda rasakan saat ini, nah nanti juga apa hasil yang Anda dapat hari ini juga akan didapatkan oleh anak cucu kita. Betul, berkelanjutan itu Berkelanjutan definisinya. itu maksudnya. Iya, Ya, jadi begitu memang Mbak Eva. bisa dirasakan hingga generasi-generasi Iya, yang akan betul. datang tentunya. Kalau ya. terpotong berarti bukan sustainable. Oke, nah mungkin boleh ditegaskan lagi nih Prof, bagaimana kemudian evaluasi lahan ini bukan hanya persoalan soal cocok tidak cocoknya, tapi memang secara tidak langsung ini akan mendukung juga ketahanan pangan nasional kita. Silakan. Ya, tentu saja. Saya kira karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita melakukan evaluasi lahan itu tujuan akhirnya adalah sustainability, sustainable land management. Apa yang dimaksud di dalam sustainable land management itu ada efisiensi. Ada efisiensi. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya, betul. Sederhana pengertiannya. Kemudian yang kedua, kita bisa ini yang disebut dengan berkeadilan. Ya, kita adil kepada bukan hanya tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh satu kelompok atau individu tertentu, tetapi juga bisa dirasakan oleh semua manfaatnya. Dan bisa diterima. Betul. Dan kemudian itu berkelanjutan, tidak berhenti pada satu generasi, tetapi akan berlanjut pada generasi-generasi berikutnya. Apa tujuan yang kita mau capai? Disitulah tentu saja kita bisa mendapatkan produktivitas yang optimal. Optimal artinya kalau kita dapatkan itu, tentu yang kita ingin capai tadi, ketahanan pangan, tentu bisa kita capai. Ya, karena kita melakukan budidaya, kita melakukan satu sistem pertanian yang kita terapkan berdasarkan potensinya lahan. Tidak ada akan seminimal mungkin akan terjadi kerusakan. Sehingga kalau lahannya masih bisa menghasilkan terus-menerus dengan input yang kita berikan juga bisa kita efisien ya. Betul. Apa tujuannya? Kita bisa dapatkan ketahanan pangan. Dan kita memanfaatkan lahan sesuai dengan apa yang dimilikinya. Ya, kita tidak memaksa lahan untuk bisa memproduksi, tidak ikut-ikutan. Di sana lagi harganya merica lagi naik, di sini harganya merica juga deh gitu. Iya, tanam merica juga ya. Tanamannya ditebas semua, padahal lokasinya itu tidak sesuai dengan merica misalnya. Kamu tanam sawit lagi mahal, ini sawit dunia lagi kita ini mahal tinggi harganya. Sawit nggak sembarang tumbuhnya. Sawit itu harus di daerah dengan distribusi hujan yang merata. Tidak boleh 3 bulan berturut-turut itu musim keringnya. Kapan itu terjadi? Bukan kelapa sawitnya yang akan, mungkin dia tumbuh tetapi tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Seperti sepenting itu memang ya, kita evaluasi lahan ini menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan apa yang akan kita kembangkan pada suatu wilayah. Mau kembangkan apa di tempatnya? Evaluasi dulu lahannya, jangan sampai tidak sesuai. Tapi jangan salah bahwa hanya tanahnya saja, iklimnya saja yang dievaluasi. Tetap juga mempertimbangkan aspek yang tadi seperti saya sampaikan, ekonominya, sosialnya, dan perhatikan peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang terkait itu. Jangan sampai kita mengembangkannya tapi tidak melanggar. Betul. Ya, ya. Oke. Sebagai dekan Fakultas Pertanian juga nih Prof, bagaimana kemudian Fakultas Pertanian ini turut mendukung dalam riset-riset khususnya dalam bidang pertanian di Indonesia? Ya, mungkin ini Fakultas Pertanian sebagai salah satu fakultas yang memang bidang kita ya, untuk pengembangan pengembangan produktivitas pangan menuju food security, memiliki peran krusial sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Nah, kita mungkin sudah kenal ya Jagung Jago ya. Jagung Jago Universitas Hasanuddin, kita singkat JJUH. Itu adalah hasil inovasi dari breeder-breeder kami di Fakultas Pertanian. Ada juga mungkin kita kenal dengan pisang Cavendish. Pisang Cavendish, dan tidak lama lagi akan lahir juga varietas baru padi juga dari Fakultas Pertanian. Saya kira riset inovasi terus berkembang di
Fakultas Pertanian dan kami mendorong dosen-dosen untuk terus mengembangkan risetnya dan itu bisa dihilirisasi. Termasuk misalnya sudah ada pupuk hayati, agrodaik yang dihasilkan peneliti-peneliti juga dari Fakultas Pertanian. Jadi berkembang terus penelitian-penelitian yang mengarah pada pengembangan komoditi-komoditi strategis, padi, jagung, kakao ya. Salah satu produk yang dihasilkan juga dari Unhas adalah kakao, coklat yang sudah kita nikmati bersama, kopi. Ya, itu kita kembangkan terus untuk perbaikan-perbaikan kualitas daripada tanaman yang akan kita kembangkan, termasuk juga mencetak sumber daya manusianya. Betul. Itu yang penting ya juga. Itu mencetak sumber daya manusia ya, dalam hal ini alumni mahasiswa kita bekali dengan ilmu-ilmu yang up to date ya, terutama dalam pengembangan varietas-varietas unggul. Saat ini kita sudah punya juga sumber program studi yang khusus untuk mempelajari lebih dalam tentang pemuliaan tanaman dan bioteknologi. Oke, luar biasa. Mungkin sebagai closing statement untuk bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini, bagaimana Prof. Risma kemudian merekomendasikan dan mengajak seluruh komponen-komponen yang ada di masyarakat, baik itu pemerintah, akademisi, termasuk petani juga secara langsung, bagaimana kemudian untuk betul-betul mengimplementasikan evaluasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian di Indonesia. Silakan, Prof. Oke, gini, saat ini kita berhadapan dengan masalah yang tidak mudah ya. Apa itu? Masalah perubahan iklim ya. Perubahan iklim yang ekstrim dan alih fungsi lahan yang dari pertanian ke non pertanian. Dan itu adalah tantangan berat buat kita di bidang pertanian, dan untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk berinovasi lebih giat lagi ya. Dan pemerintah saya kira sebagai pengambil keputusan dalam perencanaan pengembangan wilayahnya, misalnya dalam perencanaan tata ruang wilayahnya, terus mempertimbangkan evaluasi lahan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dan kepada ini penting juga ini buat generasi muda ya, generasi muda yang saat ini berhadapan dengan tantangan tadi yang seperti saya sebutkan, perubahan iklim dan kemudian alih fungsi lahan, itu harus lebih giat dan kemudian jangan pantang menyerah ya. Itu salah satu karakter yang harus tetap dibangun sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin. Lalu lebih mendalam memahami Internet of Things, IT ya. IT itu perlu dipelajari lebih dalam lagi, karena kalau Anda tidak melakukan itu, Anda akan ketinggalan. Jadi untuk semuanya saya kira mahasiswa-mahasiswa pertanian juga ini jadi agropreneur ya. Agropreneur yang berbasis data. Jadi data harus update sehingga Anda bisa merencanakan pengembangan suatu wilayah, termasuk pengembangan komoditi yang akan kalian kembangkan di pada suatu wilayah itu dengan tepat, karena dengan penguasaan data yang baik maka akan mengarahkan Anda pada pengambilan keputusan yang tepat. Ambil peran Anda dan kemudian itu sangat tergantung pada Anda semua. Negara ini bergantung pada generasi muda yang memahami bagaimana mengembangkan wilayah, bagaimana menjaga pangan ini masih tetap ada sampai kapanpun, dan itu amanah ya saya kira dari pemimpin negara kita ini, bahwa negara ini bisa swasembada. Swasembada, betul. Iya, swasembada pangan. Terima kasih saya kira dari saya. Luar biasa sekali, menarik sekali ya pemirsa pembahasan mengenai evaluasi lahan kita. Mungkin topik ini jarang kita dengar, tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Prof. Risma tadi, bahwa memang ini merupakan hal yang sangat krusial pemirsa. Bukan hanya untuk menentukan sesuai dengan tidaknya, tapi ternyata banyak aspek juga yang dipertimbangkan di dalamnya, termasuk ekonomi, sosialnya juga masyarakat, termasuk juga dukungan dari pemerintah. Dan tentunya ini menjadi landasan utama untuk menentukan nih bagaimana
pola pengembangan dari suatu lahan untuk bisa tetap lebih optimal. Nah, untuk mengimplementasikannya tentunya kita butuh peran dari seluruh masyarakat, petani, pemerintah, termasuk akademisi, generasi muda juga tadi ya, yang sudah ditekankan oleh Prof. Risma bahwa masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Eva Syarahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.